Ini adalah kartu haji cerdas yang akan menjadi proyek terbaru Kementerian Haji ya. Jadi ini udah agak lama ya, udah sekitar 1 minggu yang lalu. Itu ternyata mereka Kementerian Haji baru sibuk untuk mengurusi mengenai program kartu haji cerdas seperti itu. Jadi sampai pada titik minggu kemarin Kementerian Haji belum mengeluarkan kuotanya, bahkan sampai sekarang pun belum ada informasi mengenai kuota. Sejauh ini hanya sampai pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sekalian, selamat datang kembali di channel saya, Anis Abu Fatah. Beberapa hari tidak bisa upload video karena ada beberapa masalah teknis, sehingga terima kasih kepada sahabat sekalian yang masih setia untuk menyaksikan video-video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menghibur sahabatku sekalian. Baik, kali ini insya Allah saya mau ajak sahabat sekalian untuk melihat bersama satu topik yang sedang menjadi pembicaraan hangat ya di sebagian umat muslim atau mungkin sebagian besar, yaitu mengenai haji, apakah akan diadakan ataukah tidak. Dan pastinya kita tidak akan pergi ke Kementerian Haji yang ada di Arab Saudi sini, karena mungkin hal itu pun akan sia-sia juga, karena sekarang sudah bisa kita akses informasinya langsung ya melalui portal-portal berita secara online. Namun sebelumnya jangan lupa bagi sahabat sekalian yang belum mendukung channel saya atau mungkin baru bergabung, baru menemukan channel ini, maka silahkan dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe. Juga silahkan like jika menyukai video saya, kemudian silahkan share video ini kepada media sosial sahabatku sekalian, baik itu ke keluarga, teman, ataupun kenalan sahabat sekalian yang mungkin bisa menjadi informasi bagus buat mereka. Oke, sekarang kita mau buka mulai dari website daripada Kementerian Haji di Saudi Arabia sini ya. Kita akan cek seperti apa isinya. Kita langsung pakai terjemah Indonesia saja biar bisa cepat ya. Oke, kita cari pada halaman yang berkaitan dengan pelayanan haji dan umroh. Masuk ke luar negeri. Jadi di sini kita tidak menemukan adanya informasi seperti apa kuota yang sudah direncanakan ataupun dibagikan. Ini hanya teknis-teknis terkait pelaksanaan ya. Sedangkan informasi untuk kuota yang kita cari itu memang belum ada informasinya, dan di sini ternyata tidak ada informasi yang menjadi info utama gitu ya. Mungkin biasanya kita dapati di halaman awal, tapi kita tidak temukan juga. Adanya di sinilah informasi-informasi mengenai lowongan pekerjaan yang ada di Kementerian Haji tersebut. Baik, sepertinya ini kurang komunikatif dengan kita terhadap apa yang kita inginkan ya. Nah, kita coba masuk ke platform lainnya yang bisa nyambung dengan Wizaratul Hajj atau Kementerian Haji dan Umroh. Kita masuk ke Twitter ya, Twitter Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Kementerian Umroh dan Haji. Oke, ini kita bisa melihat untuk Twitter terakhir adalah hari kemarin ya, atau 1 hari yang lalu. Dan di sini kita mendapati ternyata informasi yang ada adalah informasi mengenai rasa syukur ya, rasa syukur daripada Kementerian Haji terhadap pencapaian umroh yang telah dilakukan pada masa pandemi sampai pada titik hari kemarin. Langsung terjemahkan saja ya. Bersyukur kepada Tuhan, kepada Rob ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari 120.000 angkutan yang berjalan, lebih dari 18 jam ya. 18.000 jam pekerjaan ya, pengawalan lah seperti itu. Terus pusat ini ya, pusat penyambutan kedatangan para jamaah.
Jadi intinya hari kemarin itu baru saja Kementerian Haji merayakan ya rasa syukur mereka, puji syukur mereka atas pencapaian umroh yang dinilai telah berhasil ya, telah sukses semasa masa pandemi ini. Jadi umroh ya. Oke, kita lihat dulu beberapa tweet pada hari-hari sebelumnya, satu hari yang lalu. Nah, ini pun sebatas pada menunjukkan kesibukan ya, kesibukan yang ada pada diri Kementerian Haji untuk melayani para jamaah haji yang ada, jamaah umroh seperti itu. Hari sebelumnya lagi 27 Mei, ini malah 27 Mei, ini adalah kartu haji cerdas yang akan menjadi proyek terbaru Kementerian Haji ya. Jadi ini udah agak lama ya, udah sekitar 1 minggu yang lalu. Itu ternyata mereka Kementerian Haji baru sibuk untuk mengurusi mengenai program kartu haji cerdas seperti itu. Jadi sampai pada titik minggu kemarin Kementerian Haji memang belum mengeluarkan kuotanya, bahkan sampai sekarang pun belum ada informasi mengenai kuota. Sejauh ini hanya sampai pada program kartu haji. Artinya kartu haji ini mungkin sebagian daripada persiapan pelaksanaan haji. Kalau kartunya saja baru direncanakan ya kan, kuotanya belum diinformasikan. Kita bisa melihat sekarang tanggal 7 Juni bertepatan dengan 26 Syawal ya, 26 Syawal. Jadi tinggal sisa hari sampai hajian hari H, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, itu hanya sekitar 1 bulan. Ini merupakan rentang waktu yang sangat mepet sekali, dan ini pastinya akan menjadi problem bukan cuman di negara kita Indonesia, namun juga kemungkinan besar pada luar negeri juga seperti itu. Itu pandangan yang bisa kita lihat bersama pastinya ya, seperti itu. Nah, maka coba kita mari lihat seperti apa komentar-komentar yang ada di setiap tweetan ya dari Kementerian Haji Saudi Arabia sini. Kita akan melihat seperti apa komentarnya, dan mungkin dari komentar itu juga kita bisa melihat seperti apa kondisi yang ada merespon ya. Pastinya bukan cuma dari orang-orang Saudi, tapi pastinya kemungkinan besar dari luar negeri pun banyak juga seperti itu. Jadi kita bisa melihat bersama seperti apa respon dunia sekarang ya terhadap keputusan haji yang ada sampai pada titik hari ini seperti itu. Kita melihat mulai dari tweetan awalnya ya. Tweetan awalnya kita langsung menuju pada komentar-komentarnya aja. Ini ada pertanyaan dari seorang namanya Amira Al-Ghamdi. Amira ini kemungkinan dari Saudi, karena Al-Ghamdi itu kebanyakan kemungkinan di Saudi ya. Kita lihat saja Saudi pemana ya, ternyata beliau ini dari Saudi. Ya laita tatadhafarul juhud wa ta'alanuna 'anil hajj asya na'rif nartib umrona idza fi hajj aula. Ini ada pertanyaan dari saudari mungkin ya, bukan saudara, Amira Al-Ghamdi ya, kemungkinan. Jadi beliau ini bertanya ya mengenai haji ini ya, agar beliau bisa mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan ya kalau ada haji seperti itu, subhanallah ya. Itsna ala ra'yik ya. Jadi dipuji sama salah satu netizen. Wala dunata tauqid umuruna wa natibul wudu'a hatta ma tadri kam as'arul hamalat wa saratal umrah wal hajj ruddu alaina fahmuna. Nah, ini pun pernyataan ya, bahwasanya dia menginformasikan bahwa anaknya itu yang mengurusi keperluannya khususnya untuk haji ya, dan umroh, dan belum mengetahui berapa harga angkutan
Ini pun minta jawaban. Intinya ini pun minta jawaban. Ini kemungkinan juga orang Saudi. Jadi kita sudah mendapati 1, 2, 3 orang Saudi pun bertanya seperti apa kejelasannya haji. Nah, ini kita akan mendapati, kita cari yang pakai bahasa Inggris saja. Is any update for this year's Hajj? How to apply? Ini ada pertanyaan dari Muhammad Atif Awan, dia dari Abbottabad ya, Pakistan. Abbottabad, Pakistan. Dia juga mempertanyakan mengenai haji. Di mana informasi update tentang haji? Ya, ini dari Pakistan. Dan cari lainnya lagi yang aktif untuk berkomunikasi dengan ini Kementerian Haji ya, Twitter. Atau kita cari yang menarik-menarik ya, yang komentarnya ini menarik. Assalamualaikum, as'alu bi khususil hajj matta yaftahu at-taqdim. Ini pun mempertanyakan ya mengenai haji. Aku bertanya khusus tentang haji ini, kapan dibuka? Kapan dibuka segera? Abdul Hamid Ahmad, la yaftaha rabitul hajj, tidak buka mengenai pembahasan haji ya, seperti itu. Kam satakunu adadu hujjaj dakhil ya, ad-dakhil hadal am insyaallah ya, berapa kemungkinan jumlah haji dalam negeri. Ini kurang update berarti ini orangnya sendiri. Jadi kita bisa melihat di sini yang aktif untuk komunikasi ya, mengikuti Twitter dari Kementerian Haji pun, yang dari Pakistan tadi kita bisa lihat bersama, ternyata belum ada kejelasan juga seperti itu. Terus kita sudah membuka websitenya langsung Wizaratul Hajj, juga tidak ada keterangan mengenai seperti apa, teknisnya pun tidak dibahas seperti itu. Nah, kita lihat pada tweetan pada 1 hari sebelumnya juga ya. Ini adalah pembahasan Wizaratul Hajj adalah menampilkan kepada kita seperti apa kesibukan para pelayan ya, para pelayan yang bertugas di lapangan seperti itu. Nah, tim Wizaratul Hajj wal Umroh berkomunikasi ya dalam menerima mutamirin yang datang ya, orang-orang umroh. Ini banyak yang balas juga banyak, dan mungkin ada juga yang bukan dari Saudi atau dari negeri lainnya mungkin, jadi kita bisa mengetahui bersama. Kita buka dari pertama nih, Muhammad Atif juga, ini adalah yang dari Abbottabad tadi ya, Sayyid Nawas. Kita lihat Sayyid Nawas. Sayyid Nawas ini dari mana? Pakistan. Sayyid Nawas juga dari Pakistan. Karena memang orang Pakistan di sini sahabat sekalian itu sangat banyak sekali. Please tell what is the program for Hajj 2021, and also tell about vaccination to be used before proceeding to Saudi Arabia. Waiting for keen reply. Thanks. Ya, ini intinya orang Pakistan pun menunggu jawaban dari Kementerian Haji seperti apa keputusan kuota untuk luar negerinya. Jadi sahabatku sekalian, kita bisa melihat di sini bersama bahwasanya bukan cuma negeri Indonesia saja yang sedang menunggu-nunggu seperti apa pembagian kuota haji ya. Memang kemarin sudah diinformasikan mengenai pembukaan 11 negara, dari sebelumnya 20 negara yang dilarang masuk ke Saudi kemudian dibuka. Namun itu pun pembahasan seputar pada penerbangan yang masuk, tidak dibahas seputar haji karena teknisnya itu sangat berbeda sekali. Mungkin ini adalah orang-orang penerbangan masuk untuk kepentingan
wisata, ya kan, bisa ke Riyadh, bisa ke Tabuk, ya kemana-mana, bisa ke Jeddah seperti itu. Nah, kedatangan ini bisa untuk tujuan bekerja ataupun tamasya ataupun bisnis dan lain sebagainya lah, banyak hal. Dan hal ini pastinya berbeda sekali teknisnya dengan pengurusan teknis untuk penanganan haji dan umroh, sangat jauh berbeda sekali seperti itu. Makanya kemarin kita bisa mengetahui bersama bahwasanya ada konfirmasi ya dari Kedutaan Besar Saudi Arabia yang memberikan surat kepada Ibu Puan selaku Ketua MPR atau apa itu, nggak tahu, mengenai informasi ini seperti itu. Kita pun bisa melihat daripada tweet ini yang ada, ya, sama sekali dari pihak Kementerian Haji dan Umroh ini tidak menanggapi, karena memang belum ada instruksi, mungkin seperti itu. Jadi tidak mau menanggapi pula, ya seperti itulah. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini sahabat sekalian bisa ikut memecahkan tanda tanya besar yang mungkin ada pada benak sahabat sekalian, ya ikut membantu seperti itu. Maka silakan bisa di-share video ini. Nah, sebelum saya tutup video ini sahabat sekalian, saya ingin berpesan beberapa pesan, ya, beberapa pesan ini, ada 4 pesan kepada sahabat sekalian terhadap hal ini, ya. Pesan pertama ya adalah harapnya kita tetap bersabar, ya, tetap bersabar dan bersyukur dengan apapun yang ada pada hari ini, khususnya kepada para jamaah calon haji yang sudah menunggu lama dan ternyata sudah 2 tahun ini ternyata harus ditunda kembali. Maka tetap para calon jamaah sekalian harap tetap dalam kesabaran dan rasa syukur. Pertama itu, jangan mundur dari kesabaran dan dari rasa syukur, ya, dengan cara apa? Ya, pastinya adalah tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama itu. Yang kedua adalah kalau bisa para calon jamaah sekalian jangan sampai menarik uang setoran dari kantor haji. Mohon jangan ditarik. Kenapa? Karena kalau memang tidak darurat sekali karena sebuah kebutuhan, ya kan, kebutuhan untuk hal-hal yang wajib seperti makan, seperti tempat tinggal dan sebagainya yang mungkin masih bisa disisihkan, maka bersabarlah, ya. Jangan tarik uang. Karena kalau ditarik uangnya maka nanti akan setelah dibuka pasti akan menyesal. Kenapa? Karena antrian ini akan diundurkan seperti itu. Antrian akan diundurkan dan mundurnya ini nggak hitungan setahun 2 tahun, ya. Subhanallah. Ya, mungkin selama ini menunggu sudah puluhan tahun, 10 tahun mungkin. Hanya karena 2 tahun mandek, jangan stop, jangan ditarik kembali. Karena efeknya nanti kalau ditarik kembali, maka akan molor lagi seperti itu. Subhanallah, sayang sekali, ya. Tetap istiqomah, tetap sabit, ya, tetap dalam pendiriannya. Jadi urgensinya kita berpikirnya itu seperti ini. Ini adalah uang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memampukan kepada kita, ya, untuk mendaftar haji, untuk berangkat haji. Jadi ibaratnya kita telah mendapatkan kunci untuk membuka pintu, ya. Tinggal kapan kita diizinkan untuk membukanya. Itu saja, tinggal izin saja. Itu saja. Jangan malah mundur, jangan malah kunci ini dilempar, dibuang dan sebagainya. Karena itu akan pasti menimbulkan penyesalan seperti itu. Tidak usah terlalu berpikir mengenai besar uangnya. Uang besar, ya kan? Kita bisa manfaatkan bla 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 bla. Bapak Ibu sekalian, ya, saudara muslimin sekalian, uang besar, uang kecil pada hakikatnya adalah sama saja. Tidak ada beda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kaya. Dalam surat Al Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaitkan seruan haji ini dengan keagungan namanya Al-Ghani, ya, atau yang Maha Kaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya. Sesungguhnya mengerjakan haji adalah merupakan kewajiban kepada manusia bagi siapa saja yang mampu untuk menjalankannya seperti itu. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, ya,
fa innallaha ghaniyun 'alal 'alamin. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ini maha kaya dari seluruh alam semesta. Tidak butuh, artinya tidak butuh kepada alam semesta ini. Jadi tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apanya nih. Bukan nilai uang ini yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu. Dan kita pun usahakan jangan melihat ke situ kalau hal ini adalah ditujukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ngobrol dengan salah seorang yang pernah haji dengan saya. Beliau dari Temanggung dan sekarang sudah almarhum. Allah yarhamuh, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Beliau pernah bercerita kepada saya bahwasanya perasaan heran beliau terhadap anggota keluarga beliau, dan sebenarnya kalau saya katakan rasa heran ini pada hal yang wajar sekali terjadi di kalangan kita yang manusia biasa, yaitu keluarganya yang memilih untuk umroh. Waktu itu dia cerita umroh ya dengan harga yang murah, tapi ini kaitannya tidak mau kita bahas mengenai milih harga haji atau umroh, bukan ya, namun pada uang dan pada urgensi haji dan umroh ini, maksudnya seperti itu. Karena haji dan umroh adalah sama-sama Subhanahu wa taala menyandingkan dua kata ini ya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi sempurnakan haji dan umroh lillah ta'ala. Sehingga para ulama pun kebanyakan berpendapat bahwasanya haji dan umroh adalah sama-sama wajib sekali bagi yang mampu, seperti itu. Beliau mengatakan beliau heran dengan keluarganya yang memilih umroh untuk dengan harga yang murah. Yang beliau herankan bukan kepada kenapa kok milih murah, padahal pastinya akan lebih merepotkan, seperti itu. Bukan pada hal itu. Ya, kita bisa mengetahui bersama bahwasanya murah dan mahal pasti akan berbeda yang didapat, seperti itu. Kalau bahasa Jawa ya, ono rego, ono rupo, seperti itu ya. Tidak ada harga, ya pasti ada rupanya juga. Lebih bagus pastinya, seperti itu. Beliau tidak mengherankan pada kenapa dia milih hal yang sulit, enggak. Dan ini adalah keluarga terdekat beliau. Beliau mengetahui kemampuan yang beliau bisa ini karena merupakan putranya. Setelah itu beliau menutup, bagi saya ya, haji dan umroh ini adalah dalam rangka kita memenuhi panggilan dari yang memiliki kita. Karena arti daripada Rabbul Alamin adalah Rabb, ya, pemelihara. Kalau kita mungkin analogikan, kita punya ayam, dia kita pelihara, kan? Dia kan kepunyaan kita. Kita jual, kita dapat uang, dan kita pun halal untuk memakannya, seperti itu. Beliau mengatakan kalau kita diberi kemampuan, maka ya sudah, berapapun kita punya kemampuan, yaitu yang kita kerjakan, seperti itu. Kita tidak usah mikir berapa nilainya, karena pada hakikatnya ini semua adalah pemberiannya. Yang memberi mengundang kita, maksud kita tidak menghadiri, seperti itu. Subhanallah, saya mendapatkan sebuah gambaran yang simpel sekali terhadap ibadah haji dan umroh ini, dan pada umumnya terhadap ibadah ya pada umumnya. Bahwasanya pada akhirnya semua harta yang kita miliki, semua keluarga, semua harta dan sebagainya itu merupakan kepunyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya dititipkan kepada kita. Maka apabila diambil, maka ataupun dipanggil, maka seyogyanya, seharusnya ya kita kembalikan atau kita datang, kita ikhlaskan, seperti itu. Nah, maka kaitannya dengan dana haji yang mungkin para sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian sudah berikan, ya sudah setorkan, maka sudah tutup, close tutup. Ini adalah uangnya Allah Subhanahu wa taala, dan saya sudah bisa mencapai jumlah ini, uang ini, dan ini adalah hak untuk Allah Subhanahu wa taala untuk saya berhaji. Seperti itu. Jadi sudah close. Ini uang sudah close, sudah tutup. Jangan diugrek-ugrek ya kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Jangan digoncang-goncang lagi, seperti itu. Sudah tetap ini. Jadi upayakan pemikiran kita seperti itu. Ya sahabat sekalian, Bapak Ibu, para jamaah calon haji rahimani wa rahimakumullah. Kedua itu, jangan tarik uang, ya. Jangan tarik uang. Dan kaitannya sahabat sekalian, kalau sudah menyesal ada pada pesan yang ketiga. Yang ketiga, cukupkanlah kita dengan informasi-informasi positif dan layak bagi kita, seperti itu. Khususnya yang saya bahas di sini adalah mengenai dana haji. Kita tidak usah terlalu berpikir dana haji ini mungkin akan digunakan
A, B, C, D, ya. Kita jangan berpikir negatif terhadap para divisi ya, badan kenegaraan di negara kita yang telah mengurus dana haji ini. Kita telah mendengar bersama ya, dari kementerian, dari Dirjen Haji, bahwasanya dana ini adalah aman, aman, dan aman. Jadi cukupkan kita dengan informasi itu. Kita tidak usah terlalu termakan dengan informasi-informasi negatif yang mungkin bertebaran di media sosial, yang itu hanya apa? Ujungnya itu hanya akan menjadi pikiran negatif pada diri kita. Kita tidak bisa mengkonfirmasi kebenarannya daripada informasi-informasi yang bertebaran ini secara hak, seperti itu, secara hakikat ya. Dan kita telah mendapatkan konfirmasinya langsung daripada bapak-bapak pengurus ya, dari kementerian dan juga dari Bapak Dirjen juga seperti itu. Nah, hal itu sudah mencukupi dan sudah menjadi dalil ya, bahwasanya uang kita itu aman. Bahkan kalau kita mau menarik uang kita pun bisa. Ini adalah sekedar konfirmasi mengenai keamanan uang kita. Tidak usah kita khawatir seperti itu. Berapapun nilainya uang kita aman. Selagi uang itu tidak ada kepentingan urgen sekali untuk diambil ya, untuk kepentingan makan mungkin ya, ataupun kepentingan bayar hutang, dua ini saja, maka itu uang sudah close, sudah tutup, sudah menjadi harga mati, tutup dah. Tidak ada tawar-menawar lagi terhadap uang ini. Jadi terhadap poin yang ketiga ini, mari kita buang pikiran-pikiran negatif terhadap uang itu kemana, uang itu dipakai A, B, C, D, nggak jelas. Stop pemikiran itu. Yang keempat adalah saya mengasuh kepada sahabat sekalian dan juga bapak ibu sekalian yang mungkin sudah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kemampuan ini belum penuh. Namun kemampuan ini bapak sekalian bisa mengukurnya, bahwasanya kemampuan paling utama pertama adalah daripada akal, biasanya seperti itu. Sudah yakin sama bisa, maka segera realisasikan niatan ini dengan mendaftarkan haji. Kita tidak usah terbawa dengan realita yang ada, adanya pandemi menghentikan sampai 2 tahun. Kita jangan terbawa dengan realita yang tidak diinginkan seperti ini. Tetap fokus program kita adalah mengerjakan ya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang berhaji seperti itu. Apalagi bagi bapak ibu sekalian, bagi para sahabat sekalian yang mungkin sudah diberi kemampuan, jangan sampai menunda-nunda meskipun realitas sekarang ya hajinya masih ditunda. Jangan menunda-nunda lagi. Dalam sebuah hadis yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, dan ini merupakan hadis qudsi ya, yaqulullahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna abdan ashahtu jismahu, sesungguhnya seorang hamba yang aku telah mensehatkan fisiknya, wa awsa'tu alaihi fil ma'isyah ya, dan aku telah melapangkan baginya kehidupannya. Ta'ti alaihi khamsatu aqwam, kemudian telah lewat ya kepadanya 5 tahun, 5 tahun ada bilangannya ya, 5 tahun, lam yafid ilayya ya, dan tidak datang ya, mendatangiku, la mahrumun, maka sungguh dia akan tercegah seperti itu ya, akan terhalang-halangi daripada kebaikan pastinya, dan khususnya adalah daripada haji yang dikhawatirkan. Hanya ada waktu batas 5 tahun untuk berpikir, untuk berpikir. Ini orang yang sudah mampu, orang yang sudah mampu. Mungkin kadang namanya orang berpikir untuk investasi, untuk liburan, ya bla bla bla, namanya pemikiran orang pastinya sangat banyak sekali. Dan hanya 5 tahun saja. Dan kalau bisa setelah diberi kemampuan segera daftarkan diri. Jangan termakan dengan realita buruk yang ada, yaitu penundaan sudah 2 tahun, nanti 3 tahun, gimana 4 tahun. Jangan terbawa dengan realita yang lemah seperti itu. Jadi 4 pesan ini sahabat sekalian yang saya pesan untuk kita semua pastinya. Pertama, kita tetap bersabar dan bersyukur terhadap realita yang ada sekarang, sehingga kita tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpikir positif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga terhadap para pengemban amanah yang ada di negara kita. Yang kedua adalah usahakan yang sudah mendaftar haji,
jangan tarik uangnya. Ya, karena ini pasti akan menjadikan penyesalan setelahnya. Yang ketiga adalah buang jauh-jauh perasaan negatif ya, kepada para badan divisi di negara kita yang telah mengurus keuangan kita. Ini uang adalah uangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita mampu untuk meraih nilai itu, dan kita pasang sebagai pembuktian ya bahwasanya kita memang akan memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berhaji. Close ya, kita tutup, uang ini adalah uangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya seperti itu. Yang keempat adalah tetap bagi yang sudah memiliki kemampuan segera daftarkan diri ya untuk haji. Baik, mungkin sekian saja video kali ini, dan mudah-mudahan yang sederhana ini bisa bermanfaat khususnya untuk saya dan kepada para pemirsa sekalian, ya, para sahabat subscriber sekalian. Dan di sini saya mohon dukungannya kepada para penonton, para sahabat sekalian, para pemirsa yang mungkin baru bergabung juga, untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan juga like, dan juga silahkan berikan komentarnya. Ya, semua itu adalah untuk perkembangan channel ini juga, dan mudah-mudahan channel ini bisa menjadi salah satu channel yang memberi banyak kebaikan dan manfaat, untuk meramaikan di antara channel-channel yang membawa kebaikan dan manfaat pada kita semua, pastinya seperti itu. Baik, terima kasih. Saya Anis Abu Fatah dari Mekah Al Mukarramah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.